Oke, selamat malam semuanya. Di sini saya akan melanjutkan hasil praktek pada lab 10.5 yaitu pembuatan rules. Di sini tujuan dan outcome dari labnya yaitu saya berhasil menyelesaikan dua hal yang utama, yaitu satu, membuat rule baru bernama Ansible -httpd dari playbook Ansible -httpd .yml. Yang kedua, menjalankan rule tersebut melalui playbook site .yml ke dalam host grup web dev. Oke, kita mulai saja dari langkah pertama, yaitu lab start review -cr4. Untuk memulai lab start, kita copy dulu perintahnya di sini, lalu kita enter. Oke, kita tunggu beberapa saat hingga sukses dulu. Oke, kemudian kita masuk ke bagian 1.1. Di sini kita disuruh masuk ke review -cr4 directory, yang dimana dengan perintah cd /review -cr4. Kita copy dulu, setelah itu kita enter. Oke, kita tunggu ya, lanjut. Pada bagian 1.2 ini kita disuruh membuat rules subdirectory dengan perintah mkdir -v rules. Kita copy, setelah itu kita enter. Oke, kita masuk ke bagian 1.3 yang dimana kita disuruh menggunakan Ansible -galaxy untuk buat struktur direktori untuk Ansible -httpd peran baru di role subdirektorinya. Copy perintahnya yaitu cd rules. Kita copy, kita enter. Oke, lalu kita copy juga ini Ansible -galaxy role, ini Ansible -httpd nya kita copy. Oke, kita enter, kita tunggu. Oke, setelah selesai kita copy pada bagian cd. Oke, sampai selesai, enter. Oke, lalu kita disuruh menggunakan tree perintah untuk memverifikasi struktur direktori yang dibuat untuk peran baru. Kita copy bagian tree rules untuk menampilkan direktori dan filenya. Oke, kita enter. Lalu kita masuk ke bagian 2.1. Kita salin dulu variabel dari Ansible -httpd.yml file ke dalam rule /ansible -httpd/defaults/main.yml file. Kita eksekusi perintahnya dengan perintah vim rules ansible -httpd/default/main.yml. Oke, kita copy perintahnya, lalu kita enter. Setelah itu kita tekan I untuk masuk mode insert. Oke, kita sudah masukkan codingan semuanya. Kita masukin, kita copy, kita masukin. Nah, di sini gunaan dari codingan ini adalah variabel ini bersifat default. Sini dapat ditimpa oleh inventory-nya. Variabel seperti web package menentukan nama paket httpd yang akan diinstal. Web root adalah lokasi index.html dan web_fw_service adalah nama service yang akan diizinkan melalui firewall. Setelah itu kita escape .2 wiki untuk simpan dan keluar. Kita lanjut pada bagian 2.2 untuk salin httpd template berkas konfigurasi dari template /httpd_conf.j2 ke dalam rules /ansible -httpd/template/directory. Kita eksekusi perintahnya cp/. Lalu kita copy juga di bawahnya, yaitu perintah -v template /httpd.conf.j2 rules ansible -httpd/templates yang di bawahnya ini. Lalu kita enter. Oke, kita lanjut ke bagian 2.3 nya yang dimana
menyalin tugas dari Ansible -1tpd.yml file ke dalam rule/ansible-1tpd/talk/main.yml file rule/ansible-1tpd/text/main.yml. Oke. Kita eksekusi saja perintahnya dengan perintah vim rule/ansible-1tpd/text/main.yml. Kita copy, lalu kita enter, tekan I untuk masuk ke mode inside. Di sini kita copy dulu semua codingannya. Oke, baru di sini kegunaan dari codingan ini yaitu task pertama, menginstal HTTPD menggunakan DNF. Task kedua, memastikan service berjalan dan otomatis menyala saat boot. Yang ketiga, menggunakan template Jinja 2 dan memicu handle untuk restart HTTPD jika konfigurasinya berbeda. Teks keempat, menyalin file HTML statisnya. Yang terakhir, membuka port web pada firewall. Lalu di sini kita escape -2wiki untuk menyimpan dan keluar. Lanjut bagian 2.4, salin file /index.html berkas ke roles/ansible-httpd/file/directory. Oke, kita eksekusi perintahnya cp/. Oke, jika sudah, lalu kita salin yang di bawahnya ini perintahnya -v file/index.html rules/ansible-httpd/file/. Lalu kita enter. Oke, kita lanjut ke bagian 2.5. Saat salin pengendali dari Ansible-httpd.yml berkas ke rules/ansible-httpd/handler/main.yml berkas rules/ansible-httpd/handler/main.yml. Langsung saja kita eksekusi perintahnya dengan perintah vim rule/ansible-httpd/handler/main.yml. Oke, kita copy lalu kita enter. Kita tekan I untuk mode insertnya. Lalu kita masukkan codingannya, kita copy semuanya. Oke. Kegunaan dari codingan ini yaitu handler ini akan dijalankan bila teks dari deploy configuration file mengalami perubahan. Nah, ini menjamin HTTPD memuat ulang konfigurasi barunya ya. Lalu kita tekan escape -2wiki untuk menyimpan dan keluar. Nah, pada bagian ketiga untuk bagian perbarui, di sini ada role/ansible-httpd/meta/main.yml. Berkas dalam peran ini sesuai spesifikasi. Kita eksekusi perintah vimnya. Lalu kita masukkan roles-nya. Tekan enter. Lanjut, kita di sini bagian 3.1 ubah nilai author entry menjadi red hat training dan akan menjadi author. Lanjut, kita masuk ke 3.2 ya, ini tunggu dulu. Lanjut. Nah, kita lanjut ke 3.2 ini ubah nilai description entry menjadi example rule for RH294 dan kita copy dulu. Lanjut, kita ke 3.4. Sini mengubah nilai license entry menjadi BSD dan akan menjadi license BSD. Oke, kita copy. Nah, di sini bagian ini untuk gunanya memberikan meta dan untuk dokumentasi role ya.
Oke, kita escape titik 2 wiki untuk menyimpan dan keluar. Setelah itu kita lanjut ke bagian 4, edit rules / ansible -httpd/readme .md berkas tersebut sehingga menyediakan informasi yang relevan mengenai peran tersebut. Saya eksekusi saja langsung perintah vim-nya. Vim rule /ansible -httpd/readme.md. Oke. Kita tahan D dulu untuk menghapus semuanya ya. Oke, kita sudah tekan I untuk mode insertnya. Kita copy dulu codingan ini semuanya yang ada di sini. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan penggunaan perintahnya. Yang pertama yaitu automasi setup httpd. Kedua, variabel yang bisa disesuaikan, itu role variable. Dan setelah itu kita tekan escape titik 2 wiki untuk simpan dan keluar lagi. Nah, pada bagian 5 ini untuk menghapus direktori yang tidak digunakan dari peran baru. Pertama 5.1 di sini ada hapus role /ansible -httpd/var/directory -key. Oke. Langsung kita eksekusi saja perintahnya. rm -rqf role /ansible -httpd/var untuk menghapus ya. Kita copy. Langsung kita enter saja setelah di copy paste. Lanjut bagian 5.2 yaitu menghapus. Di sini ada role /ansible -httpd/test/directory. Kita eksekusi saja perintahnya. rm -rfv role /ansible -httpd/test/. Kita copy. Oke, kita enter. Lanjut pada bagian 6 di project directory ini ditulis site.yml playbook yang menjalankan ansible -httpd peran baru pada host yang terkelola dalam web dev group inventaris.yml site.yml. Maksud saya kita eksekusi perintahnya vim site.yml. Kita copy site-nya, kita enter. Nah, di sini tekan I untuk masuk ke mode insert. Setelah itu kita copy saja codingannya yang di bawah ini. Oke, di sini kegunaannya yaitu untuk menerapkan playbook ini menerapkan rule ke grup web dev yang mencakup server B dan server C. Lalu di sini kita escape titik 2 wiki untuk menyimpannya. Lanjut ke bagian ke-7 untuk menjalankannya. Set.yml playbook. Langsung saja kita eksekusi perintahnya dengan perintah ansible -navigator run lalu stwout set.yml. Oke, kita kopikan saja, kita paste, kita enter. Kita tunggu berjalan dulu. Oke, jika sudah sebagai student pengguna pada workstation mesin ini menggunakan lab 4 perintah untuk menilai pekerjaan Anda. Perbaiki kegagalan yang dilaporkan dan jalankan kembali perintah tersebut hingga berhasil. Langsung saja kita eksekusi perintah lab grade review -cr4. Kita copy, ini kita paste, lalu kita enter. Kita tunggu ya beberapa saat untuk semuanya menjadi pas dengan keterangan pas.
Oke, jika sudah pas semua di sini pada workstation komputer, ubah ubah ke student directory homepage pengguna dan gunakan lab perintah untuk menyelesaikan latihan ini. Langkah ini sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya dari latihan sebelumnya tidak mempengaruhi latihan yang akan kita kerjakan selanjutnya. Di sini kita langsung saja eksekusi dengan perintah lab finish review -cr4. Oke, kita copy, kita pastekan, lalu kita enter. Kita tunggu sampai semuanya keterangan sukses. Oke, di sini semua keterangannya sudah sukses. Sekian dari project lab 10.5 saya kerjakan, sudah selesai. Sekian dan terima kasih.